Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Senin, tanggal 3 November 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dikatakan demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, saling mengasihi dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beragam latar belakang jemaat mula-mula. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada dari Yahudi, dan ada pula yang berasal dari non-Yahudi. Ada laki-laki, ada perempuan, dan majikan, serta budak. Hal perbedaan demikian bisa menyebabkan perselisihan saat itu. Begitu pula dengan kondisi bangsa kita yang sangat majemuk, baik status sosial, suku, budaya, dan agama. Untuk itu tidak mudah terciptanya kesatuan di tengah bangsa, negara, dan kelompok yang berbeda-beda bagi orang percaya. Ada banyak persaingan, pertikaian, dan perseteruan, serta permusuhan kita jumpai di banyak suku bangsa. Hal ini mempunyai dampak yang mendalam pada gereja dan umat beriman. Itulah sebabnya ayat ini meminta kita untuk sekali, sehati, sepikir, seperasaan, kasih sayang, persaudaraan, penyayang, dan rendah hati. Jelaslah bahwa untuk tubuh Kristus tidak terbatas pada satu kelompok saja, tetapi mencakup semua anak Allah di seluruh dunia. Karena anggota banyak dan karunia yang dimiliki anggotanya juga banyak sekali. Misalnya tubuh kita memiliki banyak bagian dan fungsi yang berbeda, tetapi semuanya bekerja untuk kebaikan tubuh. Kalau ada yang sedih, semua anggota ikut merasakan. Kalau ada yang gembira, semua anggota ikut merasakan kegembiraan. Semua anggota gereja harus saling mendukung untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan roh membawa orang percaya kepada satu tujuan, yaitu harapan Yesus Kristus, membawa kedamaian, kegembiraan, dan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah untuk bersatu dan merasakan hal yang sama. Namun terkadang iblis datang untuk mengganggu, menghancurkan persatuan, bahkan dalam keluarga. Perceraian dalam bermasyarakat dapat pula datang menghancurkan keutuhan dari pengaruh-pengaruh yang negatif, sehingga terjadilah pertikaian antar keluarga, antar golongan, maupun di tempat kerja.
di gereja, dan di negara kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, bahwa Yesus Kristus, Juru Selamat kita, telah mempersatukan kita manusia berdosa dengan Allah Bapa. Sudah seharusnya kita bersyukur, berpegang pada firman dan perintah Allah untuk menjadi pembawa damai, pemersatu, saling peduli, tidak egois, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga senantiasa baik dan rendah hati terhadap sesama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar kami saling mengasihi dalam Tuhan, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Sadarkan kami Tuhan bahwa adalah penting hidup dalam kasih persaudaraan, empati, dan kerendahan hati di antara semua orang percaya. Ayat ini menuntun kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya, supaya kami memberkati dan mengasihi sebagai cermin dari karakter Tuhan Yesus Kristus, dan untuk mendapat berkat serta menghargai satu sama yang lain, mendukung dan bersikap simpati, membawa persekutuan yang kuat di dalam gereja, di dalam keluarga, atau dimanapun kami berada. Bimbing kami Tuhan senantiasa lewat Roh Kudus-Mu untuk fokus dalam kasih dan rendah hati serta mengasihi saudara-saudara kami melalui tindakan nyata yang tidak egois untuk memperoleh berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, menguatkan iman kami, dan mengajari kami untuk mengasihi semua orang di sekitar kami dengan kasih yang berasal dari Tuhan, bukan dari kemampuan kami sendiri. Kami berdoa untuk semua para pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan lindungi dan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaannya senantiasa berhasil. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, menghibur mereka yang bersedih dan berduka. Tolong Tuhan mereka yang menderita karena berbagai persoalan, agar mereka dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi
masing-masing. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.